Alhamdulillahil qail Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua yang mengikuti jalannya. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan secara konsisten perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Quran Surah An-Nur ayat 52. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita ditanya dengan sebuah pertanyaan, apakah ada peradaban Islam sekarang ini? Dan apakah kita sebagai umat Islam saat ini hidup di atas peradaban Islam? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita pahami dulu apa arti peradaban itu. Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadarah, yaitu sebuah fase perkembangan manusia yang tinggi nilainya dan merupakan wujud dari kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Disebut juga dengan tamaddun, satu akar kata dengan madaniyun, yaitu nilai tertinggi dari pemikiran, rasa, dan karsa atau spiritualitas berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Yusuf Qaradawi mengatakan, al-hadarah adalah sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Terdapat dua bentuk kemajuan dalam sebuah peradaban, yaitu kemajuan yang berbentuk materi atau yang disebut dengan al-madiyah,
atau kemajuan, dan kemajuan yang berbentuk immateri atau yang disebut dengan kemajuan maknawi. Kemajuan materi seperti kemajuan di bidang teknologi, infrastruktur, di bidang arsitektur, di bidang teknologi informasi komunikasi, di bidang produksi alat-alat modern dan sebagainya. Sedangkan di bidang immateri seperti kesopan santunan, keramah tamahan, keadilan hukum, kesejahteraan sosial, ketertiban umum, keindahan, seni budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai lainnya. Kembali kepada pertanyaan awal tadi, apakah kita di Indonesia ini sudah hidup di atas peradaban Islam? Dari segi maknawi, kita sangat bersyukur. Perlu diketahui bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia ini hidup berdasarkan agama nenek moyangnya atau agama Hindu dan Buddha. Ketika itu masyarakat kita berbicara bahasa Sangsekerta atau berbahasa daerahnya masing-masing. Mereka bertahun saka, mereka berpendidikan dengan nilai-nilai yang ada pada masa itu. Ketika Islam datang secara perlahan dan bertahap, secara bahasa Sangsekerta mulai hilang, digantikan dengan bahasa Melayu yang mendapat serapan-serapan dari bahasa Arab. Begitu juga dalam segi berpakaian, kita sangat bangga pada saat ini kita menemukan di mana-mana yang laki-laki dan perempuan menutup aurat, berhijab dan seterusnya. Dalam pergaulan sehari-hari kita juga mengerjakan sholat dengan mudah. Kita temukan masjid ada di mana-mana. Begitu juga pendidikan Islam, pesantren, madrasah ada di mana-mana. Ketika kita ingin menunaikan haji, kita juga difasilitasi oleh negara. Begitu juga menunaikan zakat, menunaikan puasa. Dan kita hidup sungguh beruntung di negara yang mayoritas muslim ini. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah. Namun kalau kita lihat dari kemajuan yang bersifat materi, rasanya masih banyak yang perlu kita tingkatkan. Misalnya, kita sulit menemukan produk-produk yang kita buat sendiri. Kita semua barang-barang alat rumah tangga, kendaraan, alat obat-obatan dan lain-lain masih banyak yang diproduksi oleh orang lain. Maka konsekuensinya ada barang, alat dan teknologi yang bertentangan dengan nilai atau ajaran Islam karena memang bukan kita yang membuatnya. Misalnya ada produk sabun yang sangat sederhana yang sehari-hari kita pakai, sampo, minyak rambut, obat, vaksin, kosmetik, sepatu, tas dan lain-lain yang kadang-kadang terbuat dari bahan yang tidak halal. Ada makanan meskipun zatnya halal tetapi prosesnya yang tidak halal. Misalnya makanan yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Begitu juga teknologi, ada yang dibuat dan dikembangkan untuk merugikan kemaslahatan orang banyak, merusak otak anak-anak kita, merusak remaja kita, atau teknologi yang khusus dibuat untuk kemaksiatan yang dikembangkan hanya untuk meraup keuntungan finansial. Produk teknologi yang mencemarkan atau merusak lingkungan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga eksploitasi buruh, menyiksa hewan dalam membuat produk juga dilarang dalam Islam. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, penting sekali kita umat Islam membangun peradaban agar kita mampu menjalankan misi kekhalifahan. Tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah yaitu beribadah hanya kepada Allah dan memakmurkan bumi. Bumi hanya bisa makmur bila kebaikan mampu ditegakkan dan kemungkaran mampu dicegah
dengan sistem yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 110. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita perlu melakukan perubahan atau transformasi dalam membangun peradaban dengan mencontoh yang telah dilakukan Nabi dan para cendekiawan muslim pada masa era klasik, agar kehidupan kita sebagai umat muslim menjadi lebih baik. Pertama, kita harus melakukan transformasi atau perubahan cara pandang atau cara berpikir, dari pola pikir konsumen menjadi produsen, dari pemakai menjadi pencipta, dari percaya kepada dukun harus percaya kepada Allah yang menciptakan akal pikiran. Dengan akal pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, kita yakin dan percaya kita mampu menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Perubahan pola pikir ini penting agar kita bisa membangun peradaban yang lebih baik. Yang kedua, melakukan transformasi keilmuan. Dari tidak bisa membaca, buta huruf, berubah menjadi pandai membaca, pandai menulis, pandai menalar, dan pandai mencipta. 3 kata kunci penting dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah dalam surah Al-Alaq. Yang pertama adalah Iqra, yaitu perintah membaca. Yang kedua adalah ta'lim, yaitu perintah belajar. Yang ketiga adalah qalam, yaitu perintah menulis. Menulis adalah cara untuk merekam ilmu dan menyebarkan ilmu. Kemudian berkembang lagi menggunakan nalar atau yang disebut dengan at-ta'aqqul. Kemudian kontemplasi yang disebut dengan at-tadabbur, dan seterusnya. Yang ketiga, kita harus melakukan perubahan metodologis atau yang disebut dengan an-naqlah al-manhajiyah. Metode atau manhaj berperan penting dalam gerak pemikiran manusia dan peradaban secara umum. Karena tanpa menguasai metode, ilmu tidak dapat diterapkan. Dan transformasi metodologis dalam Islam masuk dalam nalar Islam yang mencakup 3 hal. Yang pertama, hukum kausalitas atau as-sababiyah, hukum sejarah, al-qanun at-tarikh, hukum metode eksperimental atau at-tajribi. Pada aspek ketiga inilah, pada aspek metodologi inilah, kita umat Islam masih lemah. Bahkan dalam pendidikan kita sebenarnya sudah diterapkan, sudah ditekankan pentingnya metodologi. Sebagaimana dikatakan, at-tariqah ahammu minal madah, metode itu lebih penting daripada materi. Maka umat Islam harus menguasai berbagai metodologi berpikir agar bisa mencipta atau membuat berbagai produk, barang atau jasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terdapat banyak kendala dalam melakukan transformasi keilmuan dan transformasi metodologis di dunia Islam. Pertama, hambatan filosofis. Banyak orang muslim merasa bahwa sains dan agama adalah 2 hal yang terpisah, yang tidak bisa disatukan. Yang kedua, sikap skeptis. Banyak orang muslim merasa bahwa sains tidak dapat diandalkan sepenuhnya, karena banyak teori yang dianggap benar saat ini akan terbukti salah di masa depan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan banyak orang muslim merasa ragu terhadap sains dan tidak mau terlibat dalam proses islamisasi sains. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Banyak orang muslim merasa mempelajari sains tidak penting, sehingga kurang mendapat dukungan dari pimpinan agama dan lembaga agama.
Tidak ada upaya yang serius untuk mengembangkan sains yang sesuai dengan agama. Yang keempat, kekurangan sumber daya. Proses islamisasi sains membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk dana, fasilitas dan tenaga ahli. Banyak negara muslim tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung proses ini, sehingga tidak dapat mengembangkan sains secara efektif. Dan yang terakhir, kurangnya akses terhadap informasi. Banyak orang muslim tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi sains, karena sedikit sumber informasi sains yang tersedia dalam bahasa mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, hendaklah kelima kendala di atas dapat dihilangkan agar umat Islam bangkit bergairah dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk kembali membangun peradaban seperti di masa kejayaannya pada masa Islam klasik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabari dan Daruqutni. Jika umat Islam mampu membangun peradaban yang sesuai dengan ajaran Islam, maka umat Islam akan mampu mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. أمطرت في الخافقين سماء